Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3531. Mungkin. Apa? Harvey bertanya. Mengerutkan kening. Mungkin seseorang dari Longman dengan status yang kuat. Menilai dari tempat kejadian. Para murid bahkan belum menghunus pedang mereka. Jika bukan seseorang seperti itu yang menekan mereka, ini bahkan tidak akan terjadi. Harvey menghela napas lega. Siapa yang memiliki kekuatan sebanyak ini untuk menakut-nakuti orang dari penegakan hukum? Ada beberapa tuan dari pengawal pribadi Longman. 3 tuan muda dari keluarga Bauer. Orang-orang dari kelompok tetua. Rahel memiliki ekspresi yang mengerikan. Bukannya penegak hukum tidak bisa menangani mereka. Banyak murid dari Floodwell. Mereka tidak akan berani melawan mereka. Tatapan Harvey menjadi dingin. Kami memiliki konflik dengan grup tetua sebelumnya. Tapi kami tidak pernah bertemu lagi sejak saat itu. Hal yang sama berlaku dengan tuan muda ke-7. Joseph menderita kerugian besar karena saya. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan masalahnya sekarang. Kenapa dia datang untukku? Satu-satunya orang yang tersisa adalah orang yang diancam olehku karena dia tidak mengembalikan uangnya Jeff. Tatapan Harvey menjadi sedingin es. Tidak ada bukti kuat. Tapi dia yakin akan hal itu. Dia tidak menyangka Jeff akan menculik Mandy setelah dia tidak bisa mendapatkan uangnya kembali. Memikirkannya memenuhi dirinya dengan keinginan untuk membunuh. Tiba-tiba, ponsel Rahel bergetar hebat. Dia buru-buru mengambilnya. Tuan York, saya baru saja mendapat kabar bahwa pengawal pribadi Jeff sedang bergerak pagi ini. Mereka muncul di tempat kejadian sebelum kembali ke halaman keluarga Bauer. Dia tampak mengerikan saat dia membuat tebakan yang berpendidikan. Kurasa Mandy mungkin bersama mereka. Di mana Jeff sekarang? Harvey bertanya dengan murung. Rahel ragu-ragu. Jangan panik, Tuan York. Kami punya cara lain untuk menangani ini. Di mana dia? Jawab aku. Ini perintah. Ekspresi Rahel berubah panik. Dia menjawab tanpa daya. Dia akan muncul di perjamuan organisasi amal Floodwell malam ini. Ada setengah jam sebelum dimulai. Harvey mengangguk. Kemudian, dia mengambil kunci mobil dan berjalan keluar dari pintu. Tuan York, Rahel segera mengerti apa yang akan dilakukan Harvey begitu dia melihatnya pergi. Konon, Jeff masih menjadi kepala dari 3 tuan muda. Harvey akan dirugikan jika dia memutuskan untuk melawan Jeff yang sangat berkuasa di acara amal. Ekspresi Rahel terus berubah. Akhirnya, dia memutar nomor. Buat semua orang di penegakan hukum untuk hadir di acara amal malam ini. Acara amal. Ekspresi bawahan terpercaya di sisi lain telepon berubah. Tapi wakil kepala Hardy. Itu milik keluarga Bauer. Tuan muda Bauer juga menghadiri acara itu. Banyak pejabat juga akan hadir di sana. Jika kita melakukan ini, kita akan melawan lingkaran sosial atas Floodwell. Tidak masalah, seru Rahel dengan dingin. Bukan aku yang melakukan ini. Itu kepala penegakan hukum. Bab 3532. Sore harinya, Toyota Prado langsung mengisi daya di Charity Garden tempat acara akan digelar. Tidak ada bukti. Tapi dilihat dari petunjuk dan aspek berbagai kondisi, Harvey yakin Jeff menyandera Mandy. Jika ini di lain waktu, dia akan menghitung risikonya dan mengumpulkan bukti sebelum mengambil tindakan. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena istrinya terlibat. Menurut intelnya, Jeff adalah pria keras kepala yang akan melakukan apa saja sesuka hatinya. Dibandingkan dengan ahli strategi yang memproklamirkan diri, Joseph, yang cukup metodis dalam tindakannya.
Tidak hanya Jeff lebih sulit untuk dihadapi, tetapi caranya melakukan sesuatu bahkan lebih gila. Harvey tidak yakin menjamin Mandy akan keluar dari situasi tanpa cedera. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan kilat, melewati lampu merah dan melewati jalan pintas hanya untuk sampai ke Charity Garden secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia menelepon George sehingga yang terakhir akan meretas ke tempat itu dan mengirimkan skemanya ke teleponnya. Rachel sesekali menelepon, tetapi Harvey tidak mengangkatnya. Dia tidak ingin Rachel meyakinkannya untuk melakukan sebaliknya. Dan dia juga tidak ingin Rachel terlibat dalam kekacauan ini. Mobil meninggalkan pusat kota yang ramai dan melaju di sepanjang jalan yang langsung menuju Taman Amal. Vroom. Mata Harvey berkedut. Dia bisa melihat 5G wagon mengejarnya melalui kaca spion. Jelas. Mereka sudah lama menunggu Harvey. Pria bertopeng dengan senjata api terlihat di dalam mobil. Sebelum Harvey sempat bereaksi, G-Wagon sudah menyerang langsung ke arahnya. Anak buah Jeff. Bajingan ini benar-benar melawanku. Ekspresi Harvey menjadi dingin. Dia mengarahkan kemudi dan menginjak pedal, menghindari mobil sambil juga menciptakan jarak yang lebih jauh di antara mereka. Mobil-mobil di belakang tidak punya niat untuk menyerah dalam waktu dekat. Mereka mengejar Harvey dengan penuh semangat, seolah-olah mereka ingin dia mati di sana. Kami mendapat perintah dari Tuan Muda Bauer. Geng Skipjack hanya memiliki satu misi hari ini, dan itu untuk membunuh orang ini. Seorang pria botak sedang duduk di kursi belakang G-Wagon paling tengah. Lingkaran sosial atas Floodwell akan segera mengenali orang tersebut sebagai pemimpin Skipjack Gang Vincent West. Vincent selalu menempel pada Jeff. Kekuatannya di Floodwell sempurna karena pria di belakangnya. Setelah mendapatkan perintah Jeff, dia secara alami akan menggunakan semua kekuatannya untuk melaksanakannya. Adapun siapa targetnya dan mengapa dia diperintahkan untuk membunuhnya, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Segera setelah misinya selesai, kalian semua akan mendapatkan $150.000 dan seorang bayi untuk diajak bermain. Pejuang Vincent terbakar semangat setelah mendengar kata-katanya. Setelah mendengar perintahnya, mereka dengan ganas melepaskan pengaman senjata api mereka. Bab 3533. Bang. 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 Seorang pejuang mengintip keluar jendela mobil dan menembak Toyota Prado di depan tanpa ragu. Tatapan Harvey menjadi dingin saat mendengar suara tembakan di belakangnya. Ia sengaja memperlambat mobilnya. Saat G-Wagon terdepan melaju ke depan, Harvey dengan marah memutar setir dan menginjak rem. Mobilnya melayang tepat ke G-Wagon, membanting tepat ke dalamnya. G-Wagon mengeluarkan suara yang mengerikan saat berputar di tempat. Menggunakan momentum mobil, Harvey mengarahkan kemudi tepat ke G-Wagon kedua. Pengemudi G-Wagon secara naluriah menjauh karena ketakutan, tetapi masih tertabrak ke pinggir jalan. Vincent, yang berada sedikit di belakang, mengungkapkan ekspresi mengerikan di wajahnya ketika dia melihat keterampilan mengemudi seperti itu. Dia tahu bahwa musuh Jeff semuanya luar biasa, tetapi dia tidak mengira Harvey akan menjadi gila ini. Kamu pikir kami mudah untuk dihadapi? Kamu bajingan. Melihat sikap angkuh Harvey, seorang petarung di G-Wagon ketiga membuka sunroof dan menarik pelatuk ke arah Harvey. Harvey dengan bersih menjentikkan tuas penghapus dan melemparkannya langsung ke pergelangan tangan petarung itu. Petarung itu berteriak kesakitan. Senjata apinya meledak di dalam mobilnya. G-Wagon segera kehilangan kendali. Suara tembakan terdengar, dan G-Wagon menabrak pohon di pinggir jalan. Dua G-Wagon yang tersisa dari belakang secara naluriah mengerem. Mereka yang tidak mengenakan sabuk pengaman terbang keluar jendela dan terbanting ke tanah. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Vincent, yang selalu membawa Jeff meraih kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat melakukan satu hal pun,
Melawan Harvey. Dia tersandung di tanah dan menyeka darah dari wajahnya. Ekspresinya mengerikan. Tembak, bunuh orang itu, teriak Vince saat melihat Toyota Prado berhenti di jalurnya. Dia dengan cepat berlari kembali, mencoba mencari tempat untuk meminta bantuan. Dia punya perasaan bahwa dia akan melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Para petarung yang masih bisa bertarung merangkak kembali, mencoba menarik pelatuknya. Harvey dengan tenang mengambil senjata api di tanah sebelum mereka sempat melakukannya. Bang! 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 Ada tembakan di sekitar. Para pejuang memegangi tangan dan kaki mereka yang tertembak, berbaring di genangan darah. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Kedua belah pihak akan melawan satu sama lain. Karena Jeff berada di balik plot ini, Harvey tentu saja tidak akan menahan diri. Bang! Setelah tembakan terakhir, Vincent merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Dia menjatuhkan ponselnya ke tanah. Dia secara naluriah berbalik. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit. Sebelum dia sempat bereaksi, senjata api Harvey sudah diletakkan di kepalanya. Jeff yang menyuruhmu. Bukan. Apakah dia dicari Tea Garden? Mata Vincent berkedut. Menghadapi senjata api, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia tahu dia telah kalah bahkan tanpa Harvey berkeringat. Bab 3534. Ketika matahari akhirnya terbenam, Taman Amal yang ramai diterangi dengan cahaya terang. Bukan hanya aula, tetapi bahkan halaman dan lapangan pun dipenuhi orang. Tokoh terkemuka dari seluruh Floodwell berkumpul di sini. Bersama dengan anggota staf. Ada sekitar 1.000 orang di sana. Ini adalah acara amal yang sangat megah. Orang-orang yang datang menyumbangkan cinta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Meja panjang yang tampak indah itu dipenuhi dengan segala macam minuman, kue, dan anggur. Tamu itu kadang-kadang akan makan sambil mengobrol, bertukar kartu nama dalam prosesnya. Itu pemandangan yang cukup bersahabat. Pembawa acara amal tersebut tak lain adalah kepala dari 3 tuan muda keluarga Bauer, Jeff Bauer. Orang-orang yang muncul di sini dianggap sangat kuat atau kaya. Lebih penting lagi, mereka muncul untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Jeff dalam perjuangannya memperebutkan tahta. Jika Jeff naik ke tampuk kekuasaan, orang-orang yang muncul akan dianggap sebagai sekutu paling terpercaya. Selain itu, 2 gundik favorit Jeff juga datang untuk menghadiri jamuan makan. Anehnya, majikan kelimanya, yang dengan susah payah memikirkan segalanya untuk membantu Jeff, tidak muncul. Ditemani oleh 2 wanita cantik yang mempesona, Jeff berkeliling untuk bersulang dengan semua orang di sana. Osborne. Nona Osborne. Sayang sekali Pangeran Osborne sendiri tidak ada di sini. Jeff mendekati pasangan ayah dan anak yang menarik perhatian yang bersemangat tinggi, dengan senyum di wajahnya. Mereka adalah Langston dan Claire Osborne. Mereka hanyalah kerabat jaminan dari keluarga Osborne. Tetapi nama saja sudah cukup untuk menakuti siapapun. Meski begitu, mereka juga tidak akan berani melawan kepala tuan muda keluarga Bauer. Ayah dan anak perempuan itu mengangkat gelas mereka, menyeringai ke arah Jeff. Anda terlalu baik, Tuan Muda Bauer. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Pangeran Osborne. Oleh karena itu dia mengirim kami ke sini untuk menyemangati Anda. Mohon maafkan kami. Claire tersenyum manis, menatap Jeff dengan tatapan genit. Kita semua keluarga di sini. Tidak perlu formalitas. Aku melakukan banyak hal hanya untuk menghadiri acara amalmu. Astaga, saya tidak akan membuat gundik Anda marah dengan mengatakan ini. Bukan. Aku tidak bersungguh-sungguh. Tuan Muda Bauer. Aku mengatakan ini hanya karena aku mengagumimu. Astaga, aku sangat malu. Claire bertingkah malu-malu. Tapi dia sebenarnya cukup perhitungan.
Siapapun akan berpikir bahwa dia hanyalah adik perempuan Jeff yang lugu. Kedua gundik itu pintar. Mereka dapat dengan jelas mengetahui apa yang sedang dilakukan Claire. Konon, Jeff sudah memiliki 72 wanita simpanan. Tidak masalah jika dia punya yang lain. Nyonya hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah melihat bahwa para gundik tidak marah, Claire kemudian mendekati Jeff. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang ramping, bersama dengan keharumannya yang samar, sudah cukup untuk membuat Jeff senang. Bagi Jeff, hanya orang dengan otoritas absolut yang berhak memiliki seseorang seperti dia. Bab 3535. Jeff tidak menahan diri untuk menatap Claire. Dia melontarkan senyum tipis padanya. Jika kamu tidak keberatan, kenapa kamu tidak bergabung denganku di tempatku nanti? Ayo bersenang-senang minum bersama. Langston berpura-pura tidak mendengar apa yang direncanakan putrinya, dan memegang gelasnya. Setelah minum beberapa teguk, dia kemudian berkata sambil tersenyum. Saya mendengar sesuatu terjadi pada Anda akhir-akhir ini, Tuan Muda Bauer. Rumor telah menyebar tentang orang luar yang bodoh yang meminta uang darimu. Kudengar dia bahkan menembak salah satu bantengmu. Bagaimana ini bisa terjadi di tempat seperti Floodwell? Apakah hukum tidak penting baginya? Jika kamu tidak keberatan, aku akan berurusan dengan pria itu untukmu. Aku akan mengajarinya untuk menghormati orang yang lebih tua. Aku akan melakukan semua yang diperlukan untuk membantumu. Ada banyak orang seperti Langston di dalam keluarga Osborn. Kerabat agunan seperti dia ditakdirkan untuk dikutuk selama sisa hidup mereka. Karena itu, dia mati-matian menemukan cara untuk menghadiri acara amal tersebut. Bahkan jika itu berarti menjual putrinya sendiri dan menjadi antek orang lain. Dia akan melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk bergantung pada pria yang kuat seperti Jeff. Jika Jeff berhasil naik ke tampuk kekuasaan dan Putri Langston menjadi wanitanya, dia percaya statusnya dalam keluarga akan meningkat secara eksponensial. Mungkin dia akan memiliki kendali atas keluarga juga. Dia memasang tampang serius, seolah-olah dia orang bijak, hanya untuk kesempatan tampil di depan Jeff. Jeff memberinya pandangan yang dalam, dan kemudian tersenyum. Ada seorang pria yang melewati saya dan membunuh salah satu lembu jantan saya. Tapi aku bisa mengatasinya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kamu maksudkan. Kamu akan segera memiliki banyak kesempatan untuk bekerja denganku. Bagi Jeff, status dan identitas Langston tidak terlalu membanggakan. Tapi karena Langstone masih dari keluarga Osborn, akan sangat penting bagi Jeff jika yang pertama berdiri di sisinya. Karena itu, Jeff tidak menolak niat baik Langston. Langston terkekeh mendengar kata-kata Jeff. Saya berbicara terlalu banyak. Aku pasti akan bertarung untukmu jika ada kesempatan. Benar, jika Anda membutuhkannya, saya pasti akan merekomendasikan Anda kepada Pangeran Osborn. Jeff tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang di kelas mereka secara alami akan mengenal satu sama lain pada saat ini. Yang penting adalah seberapa dekat mereka sebenarnya. Bagi Jeff, ini hanyalah permulaan. Vincent mengiriminya pesan, mengatakan bahwa dia akan menghentikan Harvey membuat masalah di acara amal. Jeff sangat gembira. Dia ingin melihat bagaimana reaksi semua orang ketika tubuh Harvey dilempar ke taman amal seperti anjing mati. Dia ingin melihat raut wajah Eleanor setelah dia memuji pria itu. Dia ingin Joseph merasa bersyukur kepadanya setelah menginjak-injak pria yang telah menyebabkan banyak masalah bagi Joseph. Tepat pada saat itu, suara deru mesin terdengar dari luar. Terdengar ledakan keras, dan sesuatu menabrak gerbang. Bab 3536. Perjamuan yang dipenuhi dengan keceriaan dan tawa itu langsung hening. Semua orang secara naluriah melihat ke arah pintu masuk. Apa-apaan ini? Apa yang salah?
Apakah seseorang menabrak gerbang Charity Garden? Apakah kamu bercanda? Apakah orang itu tidak tahu bahwa Jeff Bauer menjadi pembawa acara? Tidak masalah jika acara itu dihancurkan. Tetapi merusak suasana hati Tuan Muda Bauer tidak akan menyenangkan. Saat kerumunan terbungkus dalam keterkejutan yang luar biasa, Jeff melirik gerbang ingin tahu. Suara keras bisa terdengar dari pintu masuk sekali lagi. Gerbang yang hampir tidak tergantung ditabrak sekali lagi. Beberapa pengawal keluarga Bauer juga diterbangkan. Toyota Prado, yang bertanggung jawab atas penghancuran gerbang, melaju dengan mantap ke Charity Garden. Dominan dan tak kenal takut. Wanita cantik itu berteriak ketakutan. Mereka tidak tahan melihat pemandangan berdarah seperti itu. Senyum hangat Claire langsung menghilang. Beraninya seseorang membuat masalah di tempat Tuan Muda Bauer. Siapa ini? Tunjukkan dirimu. Beberapa bawahan kepercayaan Jeff berjalan ke depan dengan ganas. Senjata api di tangan. Bang! 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 Sebelum kerumunan selesai berbicara, sebuah senjata api muncul dari kursi pengemudi. Pemicunya langsung ditarik. Bawahan jatuh dalam genangan darah. Ah! Mereka terbunuh. Para tamu yang menonton pertunjukan membeku. Begitu mereka sadar, mereka bergegas ke sekitar tempat itu, mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam kekacauan, mereka benar-benar mengabaikan citra mereka. Jeritan terdengar di seluruh Charity Garden. Orang-orang kehilangan sepatu dan topi mereka. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal seperti itu. Langston dan Claire mengendur karena ketakutan dan keterkejutan. Mereka tidak berpikir bahwa seseorang benar-benar memiliki nyali untuk menerobos masuk ke acara amal Jeff dan melepaskan tembakan. Bawahan terpercaya sadar. Mereka buru-buru tersandung ke belakang sambil menyeret yang terluka pergi. Tempat itu benar-benar kacau. Kamu bajingan. Ekspresi Jeff sedikit berubah. Dia membuang gelasnya dan cepat-cepat melangkah mundur. Sebelum dia bisa, senjata api dari kursi pengemudi sudah diarahkan ke arahnya. Bang! Pemicunya ditarik dalam sekejap. Peluru terbang tepat di sebelah Jeff. Kepalanya akan meledak dalam sekejap jika pelurunya sedikit lebih dekat. Bahkan Jeff ketakutan konyol. Vroom! Seseorang melompat keluar dari mobil, mengarahkan senjata apinya ke Jeff. Selamat malam, Tuan Muda Bauer. Aku memberimu satu kesempatan. Kembalikan Mandy. Jika tidak, saya yakin Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nada tenang Harvey terasa seperti badai salju yang membekukan semua orang di tempat itu. Para pengawal tidak akan berani melangkah maju karena mereka tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Para wanita kaya menjadi sangat pucat. Mereka telah melupakan sopan santun dan etiket pada saat itu. Hanya Jeff yang bisa tetap tenang. Dia memelototi Harvey. Senyum dingin dan jauh tergantung di bibirnya. Bab 3537. Saat dia tersenyum pada Harvey, Jeff diam-diam memberi isyarat. Lusinan pengawal keluarga Bauer mengerumuni seluruh tempat. Mereka tampak sangat ganas. Jeff adalah orang yang berpengalaman. Dia tahu Harvey mungkin akan membunuhnya di sini. Itulah mengapa Jeff bersiap untuk kesempatan ini. Bang! 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 Tanpa memberi Harvey kesempatan untuk berbicara, para pengawal itu langsung menarik pelatuknya. Peluru beterbangan kemana-mana seperti kembang api. Harvey dengan tenang mundur selangkah dan menghindari setiap peluru tepat pada waktunya. Dia memutar senjata api di tangannya sebelum menarik pelatuknya. Ah! Puff! Jeritan terdengar di semua tempat. Hanya dalam 1 menit, semua pengawal terbaring di genangan darah, lumpuh. Tubuh mereka berkedut, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa penembak jitu, yang sudah berada di dataran tinggi, dengan mudah terlihat oleh Harvey. Sebelum mereka dapat menembak, mereka benar-benar dipadamkan oleh tembakan Harvey. Saat penembak jitu jatuh,
Mereka yang ditempatkan dengan hati-hati di seluruh perjamuan ditangani. Tidak ada yang mengira Harvey akan mampu menangani orang sebanyak ini sendirian. Pengawal keluarga Osborn ingin tampil. Namun Langston segera menghentikan mereka. Akan sangat mengerikan jika mereka menyerbu tanpa berpikir sebelum mencari tahu siapa yang menyebabkan masalah di tempat Jeff. Jadi, Langston memutuskan untuk duduk dan menonton. Ya Tuhan, dia tak terkalahkan. Kerumunan semua bergegas ke belakang Charity Garden. Keberanian dan kehebatan Harvey sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran antar dewa. Konon, mereka masih tinggal di jamuan makan. Di satu sisi, mereka ingin melihat siapa yang cukup sombong untuk menghadapi Jeff. Di sisi lain, mereka akan tidak menghormati Jeff jika mereka pergi saat itu juga. Tidak ada yang mau menanggung konsekuensi dari melakukan hal seperti itu. Bang, setelah menarik pelatuk sekali lagi pada seorang pengawal yang menyerbunya dengan bahan peledak di tangan, Harvey dengan tenang melangkah maju. Tidak ada yang bergerak. Aku akan membunuh Jeff jika ada yang melakukannya. Harvey berhenti tepat di depan Jeff sebelum meletakkan moncong senjatanya di kepala Jeff. Claire dan wanita lain yang bertingkah sangat tinggi dan perkasa beberapa detik yang lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kehidupan manusia menjadi lemah ketika berhadapan dengan laras senjata. Jika Harvey menarik pelatuknya tanpa ragu, Jeff pasti akan menderita meski dia tidak mati. Para wanita di sana telah melihat cukup banyak apa yang disebut pertempuran di film. Tapi pemandangan medan perang yang tertutup bubuk mesiu sudah cukup untuk menakuti mereka. Claire secara naluriah melirik ayahnya. Setelah melihat ekspresi mengerikan Langston, wajahnya juga menjadi gelap. Tidak ada yang menyangka Harvey benar-benar berani melakukan hal seperti ini di depan semua orang di Taman Amal ini. Dia terlalu berani. Bab 3538. Melihat penembak jitu dan pengawal yang berpenampilan rapi ditembak mati dengan mudah, senyum Jeff langsung membeku. Dia tahu dia akan mendapat masalah ketika dia menculik Mandy. Jadi, dia mendapatkan skipjack gang dan semua daya tembak yang dia miliki untuk membantunya. Dia ingin memberi tahu Harvey siapa pria yang lebih besar. Namun, berdasarkan apa yang baru saja terjadi, tampaknya kemampuan Harvey melampaui imajinasinya. Jeff Bauer. Harvey dengan tenang melepas pengaman senjatanya. Aku akan bertanya lagi di mana istriku. Kamu Harvey. Kan? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Claire cukup takut saat melihat tatapan garang Harvey. Tapi dia tetap melangkah dengan gigi terkatup. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini Taman Amal. Kami dari lingkaran sosial atas sedang melakukan pekerjaan amal sekarang. Udik desa tidak diizinkan di sini. Kamu tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke sini dan melakukan sesukamu. Meninggalkan. Berhentilah mencoba untuk pamer. Jika tidak, kamu tidak akan dapat memikul tanggung jawab untuk ini. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Claire. Cukup mengoceh. Serunya dingin. Ini antara Jeff dan aku. Semua orang lebih baik tetap di luar. Saya tidak ingin menyebabkan pembantaian. Dan saya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Tapi itu tidak berarti saya tidak akan melakukannya. Claire terkejut konyol. Dia berasal dari keluarga Osborn. Dia belum pernah diperlakukan sekejam ini sebelumnya. Dia ingin mengambil salah satu senjata api pengawal dan menembak Harvey saat itu juga. Tetapi dia segera dihentikan oleh ayahnya. Secara alami, Langston memikirkan sesuatu. Harvey menatap Jeff dengan tenang. Apakah kamu yakin ingin orang yang tidak bersalah mati karena dendam kita? Sakit hati. Mengapa dia memiliki dendam terhadapmu? Nyonya bergaun ungu, yang berdiri di belakang Jeff, mengejek Harvey. Kaulah yang menembak banteng Tuan Muda Bauer dan meminta uangnya, kan?
Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Mengapa dia bahkan berutang uang kepada Anda? Beraninya kamu memfitnah laki-laki saya tanpa bukti kuat. Beraninya kau membuat masalah di taman amal ini. Siapa yang memberimu keberanian? Orangku tidak berguna seperti Joseph. Juga bukan sasaran empuk seperti Frankie. Anda tidak bisa melakukan sesuka Anda di sini. Jika bukan karena Penatua Torres, kami dapat membunuhmu hanya dengan satu panggilan telepon sekarang. Nyonya dengan gaun ungu memelototinya dengan galak. Tamparan. Hanya untuk Harvey dengan tenang mengirimnya terbang dengan tamparan keras. Nyonya tidak berpikir bahwa Harvey akan begitu sombong untuk memukulnya. Dia adalah salah satu dari 72 simpanan Jeff. Dia adalah sosok terkenal dari lingkaran sosial atas Floodwell. Beraninya orang luar memperlakukannya seperti ini. Nyonya itu mengeluarkan senjata apinya. Siap melawan balik kapan saja. Baiklah, cukup. Jangan gegabah. Jeff menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan wanita itu dari melakukan sesuatu yang gegabah. Hanya orang biadab yang membunuh. Kami orang beradab. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Bab 3539. Jeff percaya diri dia mengambil semuanya dengan santai. Seolah-olah dia mengendalikan situasi. Nyonya dengan tenang mengangguk sebelum berdiri di belakang Jeff sambil menutupi wajahnya. Jeff perlahan memindahkan senjata api di kepalanya menjauh dari kepalanya dengan satu jari. Kemudian, dia menatap Harvey dengan rasa ingin tahu. Tuan York, kamu datang ke sini menyebabkan semua masalah ini dan menyakiti begitu banyak pengawalku. Anda bahkan memukul dua wanita saya. Harus kuakui. Kamu cukup mengesankan. Kamu cukup sombong. Bukan. Jika ini hari lain, aku akan melawanmu sampai mati. Tapi ini acara amal. Kami memiliki banyak tamu terhormat di sini. Aku tidak bisa membiarkan tamuku dalam bahaya karena kecerobohanku sekarang. Bukan. Sorakan bisa terdengar dari semua tempat setelah Jeff berbicara. Seperti yang diharapkan dari kepala tuan muda keluarga Bauer. Tentu saja dia akan melindungi keselamatan tamunya. Tidak ada orang biasa yang mampu melakukan hal seperti ini. Pada saat yang sama, mereka semua menatap penuh kebencian pada Harvey. Seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya. Jeff mengungkapkan senyum tipis. Seolah-olah dia mengendalikan seluruh situasi. Kamu datang ke sini dan lakukan sesukamu. Kamu tidak menghormatiku tanpa ragu-ragu. Setidaknya beritahu aku apa yang aku lakukan padamu dulu. Kamu juga merusak seluruh acara amal. Kami seharusnya mendanai wanita muda yang malang untuk lulus universitas. Kamu setidaknya harus membenarkan tindakanmu, kan? Tentu saja. Jika kamu bisa menunjukkan bukti apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini, kamu diizinkan pergi tanpa goresan. Tapi jika tidak, saya khawatir Anda harus memberi kami pernyataan apakah Anda suka atau tidak. Pada kata-kata benar Jeff, orang-orang yang menganggapnya sebagai pria sombong mulai mengagumi kehebatannya. Mereka mulai memandangnya sebagai tuan sejati keluarga Bauer. Penghinaan yang dilontarkan pada Harvey semakin keras dan keras. Semua orang percaya bahwa Harvey hanya memanfaatkan orang lain. Dan bahwa dia memiliki keinginan untuk mati. Ekspresi sedingin es Harvey kembali. Dan dia meletakkan senjatanya di kepala Jeff sekali lagi. Cukup bicara. Tuan muda Bauer. Serahkan Mandy. Jeff terkekeh. Siapa itu? Saya tidak mengenalnya. Aku belum pernah melihat orang itu seumur hidupku. Pasti ada semacam kesalahpahaman. Tentu saja. Jika Anda berbicara tentang salah satu wanita yang saya tiduri, saya sudah bersama hampir 1000 wanita sekarang. Saya tidak dapat mengingat setiap nama mereka. Kamu tidak dapat menemukan wanitamu di sini. Mengapa saya tidak memperkenalkan Anda ke beberapa tempat sehingga Anda bisa bersenang-senang juga?
Setidaknya tunjukkan beberapa bukti jika kamu mencari seseorang di sini. Nyonya itu menjerit sambil menutupi wajahnya. Begitu banyak wanita yang sangat ingin tidur dengan Tuan Muda Bauer setiap hari. Bagaimana dia bisa menyebutkan semuanya untukmu? Claire mencibir. Anda mencari Tuan Muda Bauer saat istri Anda menghilang. Anda berbicara seolah-olah dia benar-benar menculik istri Anda. Benar, dia telah bersama kita sepanjang waktu. Jangan coba-coba memfitnah dia. Bab 3540. Bahkan jika Tuan Muda Bauer mempermainkan wanitamu, itu tetap salahnya sendiri. Benar, Anda tidak dapat membuatnya bertanggung jawab untuk ini. Bagaimana bisa kamu membunuh semua orang di sini untuk wanita seperti itu? Kerumunan jatuh dalam keributan. Bertindak seolah-olah Harvey hanya mencari masalah. Tamparan. Harvey mengabaikan mereka dan mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Jeff dengan tegas. Kamu playboy kaya. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu sedikit berlebihan. Tidak bisakah kamu melihat siapa yang memegang kendali di sini? Aku memutuskan apakah kamu hidup atau mati. Kenapa aku harus memberimu bukti? Kamu harus berpikir apakah kamu akan memberiku wanitaku secara diam-diam. Atau meyakinkan saya bahwa dia tidak ada di sini. Harvey menamparkan wajah Jeff sekali lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menyelipkan jariku. Ketika itu terjadi, aku pasti akan mengkompensasi kehilangan keluargamu. Jeff mendengus saat dia tersandung. Hampir kehilangan pijakan dalam prosesnya. Dua cetakan telapak tangan muncul di wajahnya. Dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Seluruh kerumunan mati diam. Para gundik, tamu, dan pengawal menjadi lemah ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dibandingkan dengan Harvey yang membunuh di Charity Garden, tamparan yang dia berikan ke wajah Jeff jauh lebih mengejutkan. Kebanggaan Jeff terlempar keluar jendela pada saat itu juga. Claire sangat marah. Bagaimana banjigan itu bisa memperlakukan laki-lakiku seperti ini? Ini tidak bisa dimaafkan. Jeff tampak benar-benar terkejut. Dia tertawa kecil sebelum menggeram. Apakah kamu baru saja memukulku? 2 kali. Tamparan. Harvey menamparkan wajah Jeff lagi. Hidupmu ada di tanganku sekarang. Jadi bagaimana jika aku menamparmu seperti ini? Lagi nggak? Aku akan memberimu 3 menit. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan sampai saat itu, aku akan segera mengirimmu pergi. Jangan bicara padaku tentang keadilan dan masa depan. Saya memiliki keputusan akhir di sini. Entah Anda menyerahkan Mandy, atau Anda membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jika tidak, aku tidak keberatan menarik pelatuknya. Harvey kehilangan kesabarannya. Karena dia tidak tahu apakah Mandy masih hidup atau sudah mati. Dia tidak tahu apa yang dialami Mandy saat waktunya terbuang sia-sia di sini. Tamparan di Jeff begitu kuat sehingga tubuh Jeff bergoyang. Tampilan wajahnya yang sebelumnya anggun berubah menjadi wajah yang buruk. Claire dan para wanita lainnya mendidih karena marah. Mereka yakin Harvey tidak masuk akal. Semua orang tahu bahwa kekuatan berarti segalanya. Biasanya, merekalah yang memanfaatkan orang. Mereka sangat marah sekarang karena merekalah yang dimanfaatkan. Ekspresi Jeff terus berubah sebelum akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Aku memberitahumu ini sekali lagi. Aku tidak tahu siapa Mandy itu. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah padaku. Dia menggeram. Menatap Harvey dengan dingin. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat membunuh saya atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.